Oke, halo semuanya. Welcome back to William Hartanto YouTube channel dan kali ini kita akan bahas tentang New Blue Chip. Topik ini lagi rame memang karena awal tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu maksud saya tahun 2024, saya sempat mention tentang fenomena ini. Saya ingin kasih lihat sedikit untuk pembukaan dari video kita. Jadi di Instagram saya William Hartanto 12, saya sempat kasih tahu ya ini adalah memoris di tahun 2024 tanggal 15 Desember. Don't think too much, but January 1st is the beginning of new blue chips. Sampai ada yang nanyain untuk minta spill. Tapi apa itu new blue chips ya? Kemudian topik ini semakin hangat bersamaan dengan IHSG yang pada awal tahun 2025 jatuh, baru sekarang mulai agak naik. Agak naik sih, nggak terlalu gimana wah sebenarnya, tapi kalau Anda invest di saham-saham yang saat ini Anda percaya sebagai blue chips dan mengabaikan yang new blue chips, itu akan jadi momen di mana Anda ngerasa 7 bulan ini di tahun 2025 investasi gua kayak nggak ada pertumbuhan. Ya, memang karena market kita lagi masuk di fenomena new blue chips. Nah, saya pun kepikiran untuk bawa topik ini karena ya saya thanks sama IDX Channel karena sempat bikin ini wawancara eksklusif ya. Ini bisa Anda lihat di sini. Khusus sama saya doang tentang New Blue Chips. Kenapa saya bilang eksklusif? Karena biasanya di IDS Channel itu satu topik narsumnya banyak, gabung-gabung siapa aja, bisa saya, bisa yang lain-lain juga. Tapi kali ini benar-benar khusus sama saya doang. Jadi udah tertampil di sini ya, bahkan ada datanya juga saham dengan kapitalisasi pasar dan posisinya tuh bergeser mulu makin lama. Akhirnya saya pikir ya udahlah, kalau memang media juga sudah tertarik untuk tahu dan kita sudah lewatin setengah tahun di tahun ini ternyata benar-benar udah kelihatan ya ada pembuktiannya. So kenapa tidak saya jelaskan aja? Minimal kan bisa jadi persiapan juga ke semua orang yang pengen tahu ataupun yang nggak kepikiran ya. Dan jujur, awalnya namanya juga nemuin sesuatu ya, selalu ada barrier of entry-nya. Anda bisa lihat contohnya di sini. Di threads ini saya sebenarnya udah sempat share ya tentang ini di 12 Maret ya kalau lihat dari tanggalannya ya. Tentang New Blue Chip saya sempat pakai contoh di situ. Ini saya yang tulis soalnya ya. Study case-nya lihat gudang garam dengan harga terakhir di tahun 2019 di harga 100.000 sudah turunnya sudah mau 90% ya. Terakhir-terakhir itu memang lumayan nyakitin dan itu bukan karena stock split. Kemudian dapat dua komentar yang lumayan hangat yang mana keduanya langsung mengarah pada mengatakan kalau New Blue Chips itu nggak ada, nggak bisa di generalisir segala macam dan bilang as simple as that seolah-olah bahwa yang saya sampaikan itu mungkin tidak relevan atau tidak cocok, tidak benar dan segala macamnya. Ya sudah kita tahulah tipikal netizen kadang-kadang memang komen dulu ngerti mah nggak usah ya. Padahal saya bahkan belum sebut New Blue Chip itu apa dan kenapa saya sebut gudang garam sebagai contohnya. Yang penting langsung komen duluan semua dianggap bahwa ada teorinya dan sesuai tesisnya dan segala macamnya. Ya, itu adalah barrier of entry yang sebenarnya agak bikin males ya kalau ngomong jujur aja. Tapi saya pikir-pikir lagi, yang mau tahu lebih layak untuk dihormatin. Jadi saya bikin topik ini untuk mereka atau Anda yang mau tahu. Kalau untuk yang komen di threads tadi, bodo amat. Seperti yang Anda tahu, saya hampir nggak pernah mau ladenin komentar orang-orang, bahkan DM di Instagram aja hampir nggak pernah saya baca. Karena emang kadang-kadang ketemu orang-orang kayak begini, yang menurut saya, sorry ya, beberapa orang bikin saya merasa kayak buang waktu untuk berinteraksi. Kalau memang saya sudah menyampaikan satu riset, mau percaya syukur, nggak mau ya udah kan nggak dipaksa. Sudah biasa dalam dunia ekonomi itu beda pendapat dan beda pendapatan itu hubungannya sebab akibat. Kadang-kadang udah sependapat aja pendapatannya masih beda, apalagi kalau beda pendapat ya. Nah sekarang kita balik ke artikel tadi untuk jadi alat bantu bagaimana saya bisa jelasin lebih gampang tentang fenomena New Blue Chip ini sendiri. Kita balik ke artikel dari IDX Channel tadi ya. Pertama, saya mau Anda tahu bahwa ini bukan sesuatu yang terjadi di tahun 2025 aja. Sebenarnya selalu ada. Terjadi kapan aja dan ini bukan siklus yang bisa diukur. Nggak kayak orang-orang bilang 5 tahun sekali, berapa tahun sekali, 3 bulan sekali. Misalnya kayak window dressing ini enggak. Ini benar-benar terjadi secara random dan kita akan baru sadarnya ketika sudah ada blue chip yang nggak bisa perform. Ya dalam hal ini maaf kalau kayak nakut-nakutin, tapi saya harus bilang bahwa Big Banks adalah contoh blue chips yang lagi gugur saat ini. Lalu kemudian naiklah saham-saham lain yang market cap-nya mengalahkan mereka. Saat saya bikin video ini tanggal 22 Juli 2025, yang masuk jajaran blue chips baru itu saham-saham konglomerat. Kebetulan di situ saham-sahamnya uh, Prayogo Pangestu. Banyak kan yang bilang in PP we trust ya. Saham brand sudah ngalahin market cap-nya BCA. Nanti kita buka datanya. Dan banyak yang lain-lain lagi yang sudah mulai masuk jajaran blue chips baru. Nah, di sini eh,
Saya mau Anda tahu ya, seperti yang saya udah tulis, saya sampaikan tadi, fenomena yang selalu terjadi bukan hanya khusus di 2025 saja. Jadi jangan pada berpikir bahwa wah new blue chip jangan-jangan baru terjadi. Sebenarnya enggak. Bahkan kalau misalnya Anda iseng googling new blue chips, bukan saya yang ngomong sebenarnya. Banyak yang buat teorinya. Cuman perbedaannya gini, saya ngomongin new blue chip sebagai prosesnya di saat orang lain, pihak lain menjelaskan new blue chip setelah jadi datanya, setelah muncul yang new blue chipsnya yang mana aja. Ya, cuman kronologinya aja sih antara proses sama hasil akhir. Gak jadi masalah karena berkesinambungan. Ya. Dan penyebabnya apa? Ini saya langsung jawab di sini ya. Selera pasar. Ya. Karena kalau misalnya kita tadi balik ke dua komentator di threads tadi, mereka fokus pada penurunan kinerja. Oke, kelihatannya kayak jadi jawaban, tapi sekarang kita ngomong apa adanya. Apakah kinerja selalu sejalan dengan harga saham? Sorry, terbalik. Apakah harga saham selalu berjalan dengan sejalan dengan kinerja emiten? Sebenarnya enggak kan. Kinerja emiten lebih kepada profil dari emitennya aja. Terus performa sahamnya gimana? Ya itu urusan di belakang sebenarnya. Atau mungkin terbalik. Profilnya laporan keuangan justru yang di belakang, sedangkan pergerakan harga saham itu yang di bagian depan. Karena sebenarnya orang-orang lebih akan percaya dengan semua teori-teori tersebut ketika kalau teori yang bersifat mengatakan saham itu bagus, dibuktikan dengan harga sahamnya naik. Jadi harga saham itu jadi parameter akhir. Kalau misalnya kita bilang valuasinya murah, harusnya harga wajarnya 10 kali lipat dari harga sekarang, pembuktiannya harga sahamnya harus benar-benar naik. Kita bisa bilang secara teknikal terbentuk pattern A, B, C, D, E, F, G, kalau nggak terkonfirmasi nggak naik, ya tidak dianggap bernilai, dianggap seperti teori yang ngaco dan lain-lain. Itu sudah asumsi pasar. Terlepas apakah asumsi seperti itu tepat atau tidak, tapi dalam prakteknya memang semua pelaku pasar pasti mengharapkan saham atau aset investasi yang mereka beli harganya naik. Itu sudah wajar. Itu ada perilaku pelaku pasar yang udah pasti kita lakukan, kita alami dan kita lakukan, maksudnya sebagai pelaku pasar juga yang nggak bisa dipaksain. Ingat, teori itu lahir dari fakta, bukan fakta kita paksain sejalan dengan teori. Jadi, jangan karena main fundamental, lalu bilang segala sesuatunya fundamental, atau segala sesuatunya teknikal, segala sesuatunya bandar juga saya nggak setuju. Saya pribadi mah apa adanya dengan market. Kalau memang bisa diterapkan secara teknikal aja ya syukur, kalau nggak bisa kita combine, kalau memang tidak bisa lagi apa yang pernah kita pelajarin, bersiaplah ada teori baru. Gitu. Nah, selera pasar memang nggak bisa diukur. Kalau kita ngomong jujur, saham-saham new blue chips yang sekarang ini adalah saham-saham yang sebenarnya secara valuasi atau secara teknikal mungkin nggak masuk akal, nggak masuk selera, atau kalau menurut idealisme beberapa orang-orang yang sangat paham dengan teori market, itu tidak layak gitu masuk kategorinya. Tapi naik-naik aja gitu kan. Jadi emang didasari oleh selera pasar. Itu makanya saya di wawancara sini saya ngomong bahwa kebetulan di sini jatuhnya sosok konglomerat, tapi eratnya dengan paling sering itu terjadi karena selera pasar aja. Kalau pasarnya memang menghendaki hal tersebut terjadi, mau dipakai logika apapun, nggak akan bisa dibendung. Ya, makanya sekarang juga jadi momennya orang-orang bilang fundamental udah nggak kepake dan lain-lain. Ya, karena saat ini market menunjukkan seperti itu. Mungkin nanti akan ada waktunya market membuktikan kembali bahwa fundamental main atau tidak, kita nggak tahu. Waktu akan membuktikan semua kan, karena pada masanya segala sesuatu pernah match, pernah masuk logika. Tapi suatu ketika seperti sekarang ini terasa berlawanan dan kita harus terima. Karena tugas kita sebagai pelaku pasar ya adaptasi terus. Makanya kan dibilang trading itu belajarnya nggak habis-habis kan. Ya di satu sisi itu ada benar, di sisi lain ngaco. Nah, sekarang kita lihat data bukti aja. Jadi kalau berdasarkan teori di luar sana tentang saham new blue chips yang sudah jadi datanya itu adalah dari market caps yang sudah tinggi. Nah, sekarang bagaimana sih market cap saham kita itu apa aja yang masuk topnya? Saya langsung tampilin di sini 20 saham dengan market cap tertinggi. Yang mana ini data terakhirnya adalah tanggal 22 Juli 2025 ya. Jadi nomor satunya udah jelas, langsung Anda lihat karena saya sortir berdasarkan market cap. Nomor satunya brand, nomor dua BBCA. You see, BBCA sudah kalah dari brand. Artinya sudah ada blue chip baru dong kalau secara market cap. Tinggal nanti BEI mau hitunginnya gimana. Karena seperti yang kita tahu, IHSG itu perhitungannya sangat tidak fair ya. Ada pembobotan khusus pada saham-saham tertentu dan lain-lain. Makanya saya juga berapa kali dalam kesempatan saya bikin vlog, saya selalu ingetin IHSG nggak usah dilihat. IHSG mau warna kayak apa, saham Anda bisa sejalan, bisa juga terbalik. Nah, lalu tadi di urutan kedua BBCA, urutan ketiga TPIA, keempat DCI, kelima Bayan, keenam MMN, BBRI udah turun ke urutan ketujuh.
Jadi dari urutan ketiga sampai ke enam aja itu dipegang sama konglomerat. Beneran kan DCII. Udah fenomenal banget ya. Satu-satunya saham teknologi yang naik terus tapi juga nggak diperhatiin orang mungkin karena alasan kurang liquid kali ya karena bid offernya sekarang tinggal satu dua lot doang. Kalau waktu harga puluhan ribu saya tahu masih lumayan rame. Nah ini sih dari sini kelihatan new blue chip mau pakai alasan apa lagi sekarang? Paling cuma bisa bilang karena sosok konglomerat. Tapi apakah ada teori yang mengatakan bahwa sosok konglomerat menghasilkan new blue chip? Enggak juga. Secara historis saya iseng coba cek beberapa siklus market berdasarkan yang saya lalui aja karena saya di market itu 11 tahun jadi ya pengalaman 11 tahun ya pengamatan 11 tahun. Saya mengetahui bahwa dulu kita punya blue chips ya seperti yang saya contohkan di threads tadi, GGRM, lalu ada HMSP, ada pernah UNVR ya. Sampai dulu kan Unilever dimasukin dalam setiap seminar menceritakan bahwa kalau Anda beli UNVR 10 tahun yang lalu maka sekarang uang Anda sekian. Indah sekali. Tapi memang betul market caps mereka tinggi-tinggi dan satu kali manuver IHSG bisa berubah warna. Itu paling berasa waktu zamannya HMSP masih jaya banget itu. Sebelum kedua saham itu antara HMSP sama Gudang Garam jatuh, IHSG hampir bergantung banget sama dua saham ini. Lalu sempat ada saham konglomerat juga sebenarnya. Konglomerat itu bukan fenomena baru. Zamannya grupnya Bakri, Lipo, itu konglomerat yang pernah jadi blue chip. LPPF pernah belasan ribu, kayaknya 20-an ribu juga pernah deh kalau nggak salah ya historicalnya. Lalu MPPA, Multipolar, terus Bakri, ada saham Bumi di harga 8.000, sekarang sempat gocap lalu sekarang 100 sekian ya. Itu sudah pernah jadi blue chip juga. Lalu ketika terganti lagi, apa yang kemudian datang? Big Bang yang masih jadi sampai sekarang. Terus pernah juga yang paling deket aja, sekarang tahun 2025, yang paling deket apa? Bank Digital Teknologi. Arto pernah jadi saham new blue chips pada masanya, tapi nggak lama-lama udah jatuh. Ya, jadi new blue chip itu emang bisa cepet terjadi dan nggak bisa diukur bahwa ini sebuah siklus berapa lama sekali. Jadi gua hold saham ini berapa tahun nanti bisa naik belum tentu bisa jadi balik ke harga awal juga bisa Arto sebagai salah satu contoh yang paling bagus dan merupakan kenyataan bahwa new blue chips itu bisa datang cepat dan perginya juga cepat. Terus waktu zamannya Pak Jokowi masih gubernur pas di periode pertama juga jadi presiden konstruksi BUMN dengan narasi bahwa utangnya itu utang produktif, saham-saham BUMN karya pernah ngisi bangkunya blue chips. Sebelumnya lagi saham-saham properti. Mungkin sekarang kita taunya properti yang blue chip apa PANI doang ya, PANI ya. Tapi dulu ada BSD, CTRA, CTRA aja dulu masih tiga, CTRA, CTRS, CTRP. Terus ada SMRA, ASRI, itu saham-saham properti yang pernah jadi blue chip pada masanya. Nah, terus teknologi, Goto, Buka, ya banyak lah yang lain-lain lah yang kita tahu itu indeks yang baru dibikin pas di era pandemi, jadi anak emas sayangnya tidak awet. Itulah new blue chip. Sekarang muncul di saham konglomerat. Kebetulan siklusnya ke sana, tapi ini siklus yang tidak berurutan. Jadi maksud saya, kalau Anda misalnya nanti coba track ke belakang juga, Anda nggak bisa bilang habis konglomerat ini jatuhnya kemana, karena selalu beda. Ya, sebagai contoh tadi, saham teknologi, saham bank digital itu sektor baru yang dimunculkan gara-gara pernah trending aja sampai naik ke level blue chip. Jadi ada pergantian kasta terus di market. Kita nggak tahu nanti berapa tahun ke depan. Kayak sekarang kita enjoy nih 2025 temanya saham Konglo enak banget ya. Langsung naik kita pikirnya Konglo masuk blue chip bersyukur. Tapi apakah mereka akan terus di blue chip kita nggak tahu. Yang penting kita selalu siap. Makanya saya ingetin di awal tadi ini bukan fenomena khusus tahun 2025. Kapan aja bisa terjadi. So harus ready. Kapan aja bisa berubah lagi. Bisa aja berapa tahun ke depan nggak tahu. Atau mungkin hitungan bulan juga nggak tahu. Karena sekarang ini kan memang penyemangat market dari sektor itu doang kan. Nah, yang paling penting dari video ini adalah bagaimana cara menyikapinya. Karena new blue chip akan terjadi lagi. Ya, kalau cuman ngomong jadi teori, bukti saya sudah buktiin. Ini udah bulan ke-7 tahun 2025. Minggu depan kita masuk bulan ke-8 dari minggu depan dari video ini karena ini tanggal 22 Juli 2025. Kurang lebih minggu depan kita udah masuk Agustus. Kita ngeliat sendiri bagaimana IHSG naiknya didompleng sama saham-saham new blue chip itu. Bagaimana cara menyikapinya? Ini banyak banget member saya juga yang nanya. Dan saya bilang kapan-kapan saya sekalian jadiin satu video aja karena ini sebenarnya pengetahuan umum aja kok, bukan sesuatu yang khusus harus diketahui sama member doang atau enggak. Intinya sih begini, Anda punya dua pilihan saat menghadapi new blue chips. Pilih antara Anda mau idealis dengan conviction setinggi apapun yang bisa Anda dapetin, lalu long term dengan apapun resiko yang mungkin Anda dapetin, Anda udah siap. Atau kedua, Anda trend following habis-habisan. Maksudnya begini, kalau memang new blue chip,
Dan kita tahu dari contoh saham Marto yang new blue chip cuma sebentar doang, itu kita nikmatin pas naik doang. Ya, trend following aja pas naik kita trading-tradingin terus. Yang penting kita ambil dua hal di sini. Satu, cuannya, dua, pengalamannya. Supaya apa? Dapat pengalaman ini, nanti di new blue chip berikutnya, Anda lebih gampang untuk ambil keputusan mana yang untuk invest. Karena saat ini mungkin banyak yang baru belajar juga dengan fenomena new blue chip. Untuk membentuk instingnya atau sense dari marketnya sendiri itu butuh waktu ya. Nah, kalau bagian pertama tadi langsung invest jangka panjang, sebenarnya saya nggak terlalu saranin, mengingat new blue chip itu kadang-kadang terlalu cepat ya. Dan pada saat ini Anda belum bisa tahu persis mana yang benar-benar layak dengan alasan apapun. Sedangkan kita tahu di market kita di HSG itu kekuatan fund manager masih sangat tinggi. Foreign juga cenderung tinggi ya. Lokalnya belum terlalu dominan. Kalau satu hari udah dominan lokal sih Anda udah boleh ubah cara ini. Tapi kalau masih dominan asing dan fund manager, coba eh, ingat cara mereka bahwa mereka juga akan memilih aset untuk dibeli dalam jangka panjang masih menggunakan rumus. Dengan mengerti ini, kita juga jadi nggak akan sembarangan. Karena itu juga saya mengerti resikonya tinggi sekali untuk long term langsung di saat seperti ini itu bettingnya luar biasa. Saya keinget juga saya punya teman yang beli saham Waskita waktu itu dia pikir untuk investasi long term dia sisain masih ratusan juta uang dia akhirnya Waskitanya sendiri WSKT itu sahamnya sekarang udah suspend nggak tahu bakal udah listing atau enggak deh kita nggak tahu nanti ke depannya gimana itu adalah resikonya ya kalau langsung long term karena at the end ketika euforia market selesai semua waras semua balik ke teori disitulah baru orang akan sadar gitu. Oh, ini saham yang gue beli kemahalan, di adjust lagi mana yang harus jatuh dan yang enggak dan yang boleh bertahan. Itulah emosi pasar. Kalau memang sekarang lagi panik buy ya semua bagus gitu kan. Jadi kalau saran saya sih lebih kepada trend following aja, Anda ambil cuannya dan perkuat pengalaman Anda sambil ngikutin market. Begitu pengalamannya udah dapat, pada waktunya new blue chip berikutnya Anda udah gampang juga cari yang mana yang lebih layak. Bisa karena si korporasinya juga boleh, bisa karena valuasinya juga boleh ya pakai ilmu yang dari komentator di thread tadi lah. Terus mau fokus di teknikal doang juga nggak ada salahnya karena saat itu pengalaman Anda udah penting, udah ada dan itu yang paling penting maksud saya. Jadi pengalaman udah dapat itulah yang paling harus Anda pertahankan dan gunakan pada fenomena new blue chip selanjutnya. Jadi sebenarnya seperti itu aja sih. New blue chip selalu terjadi dan dasarnya itu adalah bagian dari sektor rotation ya. Sektor rotation yang datang dari selera pelaku pasar tapi secara ekstrim skala besar terjadi terus dan terus sehingga mereka saham-sahamnya menurut saya naik ke kasta blue chips menggantikan blue chips yang lama dan lahirlah new blue chips. Seperti itu doang sebenarnya fenomena ini. Tapi impactnya berasa banget kan. Ya kayak jauh-jauh lah dari 15 Desember saya nyatakan new blue chips. Ya saya pakai acuannya dari saya punya postingan aja 15 Desember sekarang 22 Juli. Kalau blue chipsnya masih ingatnya saham banking doang, bener-bener performance-nya tuh kecil ya. Ada naik mungkin kalau Anda belanja di bulan Maret Februari di tahun 2025 ini mungkin ada kenaikan tapi benar-benar nggak kayak nggak ada rasanya di compare dengan new blue chips luar biasa sekali kan nanti akan banyak yang bilang lahir orang kaya baru dan lain-lain dan itu benar sih sebenarnya karena siapa yang berani ngambil kesempatan ngikutin tren itu biasanya yang paling berhasil sih sebenarnya di market tuh kayak begitu. Jadi ya semoga ini menambah wawasan dan ya saya harap ke depannya banyak orang yang kalau mau berkomentar juga kalau bisa dengar dulu gitu atau simak dulu saya mau jelasin apa. Kayak di Trace tadi kan saya bahkan belum jelasin nih blue chips yang saya maksud itu apa, kenapa saya mention saham seperti ini dan itu, tahu-tahu udah tidak boleh digeneralisir seperti itu lah. Sosial media juga kok suka-suka kan mau tulis apa kan. Cuman kan dalam hal ini saya juga tidak ada niat untuk menyampaikan sesuatu yang palsu. Nah, belum nyampein udah dilarang duluan itu aneh sekali. But it's okay, at the end saya tetap bikin. Untuk Anda yang penasaran tentang New Blue Chips, semoga membantu. Silakan like dan dislike sebagai respon terhadap video ini dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.